Jika kaum istri dapat melakukan perbuatan berikut ini, maka istri itu posisinya sama seperti wali Allah, bahkan merekalah wali Allah itu sendiri. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Syaqa'iqil Atruj fi Raqa'iqil Ghunj karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab ini ada beberapa amal ibadah yang sifatnya simple, gampang, tapi pahalanya dahsyat, pahalanya luar biasa. Pahala dari perbuatan ini hanya bisa dilakukan oleh waliullah, para walinya Allah, dan mereka kaum perempuan jika bisa melakukannya, insya Allah akan mengantarkan mereka menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman. An Aliyin radhiyallahu an, hadis ini datangnya dari sahabat Ali radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya beliau? Jihadul mar'ati, adapun jihadnya istri, jihadnya seorang perempuan, husnut taba'uli, adalah ketaatan yang baik li zaujiha, kepada sang suami. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk kaum istri, kaum perempuan. Perempuan itu jihadnya adalah cukup dengan taat yang baik kepada suaminya. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, an Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Hadis ini datangnya dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Annaha, bahwasannya Asma, qalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innakum, sesungguhnya kalian, ma'asyiral rijal, sekelompok atau kumpulannya para lelaki, fuddiltum, kalian diutamakan, alaina, daripada kami, bil jum'ati, dengan adanya salat Jumat. Kalian melakukan salat Jumat, mendapatkan pahala salat Jumat, sementara kami, kaum hawa, kaum istri, tidak mendapatkannya. Wal jama'at, dan juga fadilah berjamaah, kalian mendapatkanlah kami solatnya di rumah. Wa iyadatil marada, dan menjenguk orang sakit, sementara kami tetap harus ada di rumah. Wa syuhudil janaizi, dan menyaksikan para jenazah, menyaksikan jenazah, mengikuti jenazah, mensolati, menguburkan. Wal haji, dan berhaji bighairi mahramin, tanpa mahram. Wa afdalu min dzalika, adapun yang lebih utama daripada itu semua, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi yang bernama Asma binti Yazid Al-Ansariyah ini pernah bertanya kepada Rasulullah, sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kalian, sekumpulan para lelaki, kalian ini diutamakan oleh Allah daripada kami. Kalian bisa melakukan salat Jum'ah, salat berjamaah, menjenguk orang sakit, kemudian menyaksikan jenazah, dan bisa berhaji tanpa mahram. Bahkan ada yang lebih utama daripada itu semua, adalah dapat melakukan al-jihad, berjihad fi sabilillah. Dengan kata lain, betapa banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum lelaki dengan sekian ibadah dan pahalanya. Lah terus bagaimana dengan kaum hawa, kaum perempuan, kaum istri? Faqala, lalu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnu taba'uli ihdakunna, adapun ketaatan yang baik yang dilakukan oleh salah satu kalian semua, li zaujiha, kepada suaminya. Bahasanya di sini husnu taba'ul, ketaatan yang baik. Karena ada juga ketaatan yang tidak baik, ketaatan yang syarat dengan kepentingan, ketaatan yang ada misi-misi politis. Seperti itu. Ini yang dimaksud adalah ketaatan yang baik, betul-betul tulus, karena Allah
menjalani syariatnya Allah dan Rasulnya. Wa talabuha, dan permohonan salah satu di antara kalian, mardatihi, pada ridhonya suami, kerelaannya suami, kepuasannya suami. Dalam praktiknya meminta ridho suami. Wahai suamiku, ridhoi saya, berikanlah ridhomu untukku, maafkanlah atas segala kekuranganku. Kira-kira begitu. Wattiba'uha, dan mengikutinya salah satu di antara kalian, muwafaqatahu, pada persetujuannya suami. Dalam praktiknya mengikuti apa yang diminta sang suami, apa yang direkomendasikan suami, dan menyetujui dengan keputusannya suami. Ya'dilu dzalika kullahu, maka perbuatan ini akan menyamai dan akan membandingi semua keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum lelaki. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasannya salat Jum'ah adalah fardu ain bagi kaum lelaki, tapi bagi perempuan tidak ada ketentuan fardu ain. Kemudian keutamaan berjamaah itu juga khitabnya, keutamaannya, dianjurkannya berjamaah di masjid itu untuk kaum lelaki. Begitu juga menjenguk orang sakit, kemudian menyaksikan jenazah, mensolati jenazah, kemudian menguburkan, memendam. Begitu juga keistimewaan, keutamaan seorang lelaki, kaum lelaki dapat melakukan haji tanpa mahram. Bahkan ada yang lebih utama daripada itu semua, yaitu mereka, kaum lelaki, kaum suami, dapat melakukan al-jihadu fi sabilillah. Mereka dapat berjihad di jalan Allah. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Disinilah kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Maka kemudian Rasulullah memberikan solusi. Solusi ini ringan, sederhana, tapi ternyata tidak semua kaum istri dapat menjalaninya dengan baik. Apa itu? Cukup berikan ketaatan yang baik kepada sang suami. Kemudian yang kedua, meminta ridho suami. Dan yang ketiga adalah mengikuti persetujuannya suami, mengikuti ketetapan dan perintahnya suami, meng-ACC sesuai dengan apa yang di-ACC oleh suami. Jika kaum istri dapat melakukan itu semua, maka pahala yang mereka dapatkan sebanding, sama dengan pahalanya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum lelaki, kaum suami. Jika para lelaki, para suami mampu melakukan keutamaan-keutamaan itu, mereka mampu melakukannya dengan baik dan ikhlas, berarti mereka adalah para walinya Allah. Begitu juga jika perempuan mampu melakukan solusi atau amal yang disampaikan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan suaminya, berarti mereka juga walinya Allah. Jika kalian kaum lelaki mendapatkan istri yang dapat melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ketahuilah istrimu adalah walinya Allah, kekasihnya Allah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.